Puji nama Tuhan, kembali kita bersama-sama bersekutu, berkumpul di online ini Bapak Ibu Saudara untuk sama-sama datang kepada Tuhan, memuji, menyembah, meninggikan Dia, bersekutu dengan Dia, Tuhan yang luar biasa. Dan dalam rangka masih 10 hari pencurahan Roh Kudus ini, mari kita sama-sama terus mengharapkan sesuatu yang ajaib itu terjadi. Kenapa? Karena itulah pekerjaan daripada Roh Kudus. Bahwa Dia yang mampu melakukan lebih daripada apa yang dapat kita pikirkan dan kita doakan. Dia yang mampu mengerjakan hal-hal yang mustahil. Dia yang mampu menghadirkan yang luar biasa ke dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita buka hati kita. Jangan mengeraskan hati, tapi lembutkan hatimu untuk menerima jamahan daripada Roh Kudus sekali lagi. Amin Bapak Saudara. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami rindu untuk masuk ke tahta kasih karunia-Mu, menyembah Engkau, meninggikan Engkau, sebab hanya Engkau Allah yang layak untuk menerima segala penyembahan kami. Thank you God. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Di hadapan tahta kudus-Mu, ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian bagi anak domba. Sama-sama katakan di hadapannya. Di hadapan tahta kudus, kami sungguh tersungkur Tuhan. Ku tersungkur menyembah-Mu, persembahkan doa dan pujian
buka suaramu. Buka suaramu dan kau mulai menyembah Dia. Katakan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang kudus. Katakan, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Katakan, Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk dielu-elukan pada malam ini. Mari naikkan ucapan syukur, naikkan penyembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab Kau yang layak. Segala pujian syukur kami naikkan hanya bagimu, Yesus. Kami angkat hati kami menyembah, kami angkat suara kami menyembah hanya kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak, Kau Tuhan yang layak, terima segala pujian. Hosana bagimu Tuhan, Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Hosana. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, sebab Kau yang layak. Gunung kan tunduk, langit kan bergelora, mendengar suaramu Tuhan. Dan setiap lidah kan mengaku, setiap lutut kan bertegur, menyembah Kau Yesus. Kami sungguh percaya Tuhan, bahwa hanya Engkau Allah yang layak terima segala pujian. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Hanya Engkau yang layak Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Thank you God. Saya percaya bahwa kita akan masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Nya. Kita percaya bahwa ketika kita menenggelamkan diri kita di hadapan Tuhan, maka Roh Kudus itu akan bekerja. Roh Kudus itu akan bekerja di tengah-tengah kita semua. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau yang utama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi, urapanmu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Mari katakan sama-sama. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Pribadi yang menawan
Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawanan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Saya rindu kita nyanyi kembali dari awal dengan meresapi kata-katanya. Roh Kudus hadir di sini. Ya dan amin, kami percaya itu Tuhan. Pribadi yang menawan dan suci, ungkapkan di hadapan Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, itu Engkau ya Roh Kudus, penolong yang sejati dan suci. Oh, ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, amin Tuhan, berkatalah
urapan itu boleh diangkat di dalam nama Yesus. Sebab urapan itu menggantikan setiap penderitaan kami. Kuasa-Mu menggantikan setiap tekanan-tekanan dalam hidup kami. Oh, terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Malam ini kami percaya Tuhan bahwa urapan pun akan akan mengalir, akan kami alami lewat firman. Kami percaya lawatan Tuhan malam ini juga akan kami rasakan lewat firman. Sebab firman itu adalah firman yang hidup. Dan firman itu mampu mengubahkan setiap kehidupan kami. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu Saudara, dengar suara Tuhan malam ini lewat firman yang akan disampaikan. Karena dengan cara itulah engkau akan semakin menerima pengurapan yang baru yang datang daripada surga. Dalam nama Yesus kami siap untuk dengar firman-Mu Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan lebih lagi diperlengkapi dengan kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kita belajar bagaimana Roh Kudus memimpin kita dalam setiap kelemahan kita untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, setiap orang percaya perlu untuk yang namanya berdoa. Amen. Yes. Karena doa adalah Allah berbicara kepada manusia dan manusia berbicara kepada Allah. Allah suka untuk berkomunikasi dengan manusia karena pada awal penciptaan manusia pertama yaitu Adam, Tuhan menciptakan penolong bagi Adam yaitu Hawa. Tuhan menjadikan manusia untuk berkomunikasi dengan penciptanya. Hubungan itu begitu indah, hubungan itu begitu baik. Tuhan suka bergaul dengan anak-anaknya. Tapi sayangnya kehidupan komunikasi yaitu doa menjadi rusak ketika manusia Hawa membangun atau mengizinkan komunikasi dengan iblis atau kuasa dunia. Jadi ketika kita dalam kehidupan sehari-hari mengizinkan atau membangun percakapan dengan iblis atau kuasa dunia, rusaklah komunikasi kita dengan Tuhan. Sehingga dosa menjauhkan kita dengan Tuhan. Inilah yang menyebabkan banyak manusia, khususnya orang percaya, sulit untuk berdoa. Karena sempat atau pernah bahkan sering membuka percakapan dengan kuasa dunia. Contoh, disuruh berdoa, kita menolak. Padahal hanya untuk berdoa makan. Nah, contoh di dalam connect group, salah seorang teman kita yang sakit tidak bisa hadir dalam connect group, kemudian pemimpin CG-nya meminta salah seorang untuk berdoa, tapi dia berkata, aduh saya nggak bisa, jangan saya. Nah, malam hari ini pun yang akan diajarkan kepada kita bahwa Roh Kudus akan membantu kita, Roh Kudus akan menolong kita untuk berdoa. Mari kita buka di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, mari siapa di sini yang mau kembali membangun komunikasi dengan Tuhan,
atau yang hari-hari ini mengalami bahwa sudah lama tidak berdoa, sudah lama tidak punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa, biarlah Tuhan pulihkan kembali hubungan itu. Tuhan Yesus, kami berdoa pada malam hari ini, biarlah Roh Kudus-Mu dicurahkan pada setiap hati-hati kami ya Tuhan. Kami tidak tahu sebenarnya harus berdoa seperti apa Tuhan. Tapi biarlah Roh Kudus menuntun kami dalam setiap kelemahan kami untuk kami berdoa ya Tuhan. Kami yang sudah lama Tuhan tidak mempunyai hubungan komunikasi doa dengan Engkau Tuhan. Yang jauh dari Engkau Tuhan, lama tidak berdoa Tuhan. Malam hari ini kami mau kembali membangun komunikasi doa yang lebih lagi dengan Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, berkati setiap kami Tuhan, setiap Bapak Ibu Saudara dipulihkan malam hari ini. Kembali dipulihkan hubungan doa malam hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saya senang sekali dengan berita yang disampaikan oleh Welmi pada malam ini. Dan saya pikir ini pewahyuan yang baru, gak tahu sulis gimana. Ini pewahyuan baru ya, bagus ya. Bahwa dikatakan, saya tadi kasih tagline ya, bahwa dikatakan kenapa kita jadinya rusak komunikasi dengan Tuhan. Karena kita mengizinkan atau membuka diri kita berkomunikasi dengan iblis, dengan kuasa dunia, dengan kuasa roh jahat. Sehingga hal-hal yang tidak kudus itu, hal-hal yang tidak berasal daripada surga itu masuk dalam telinga kita, masuk dalam hati kita, masuk dalam pikiran kita. Dan kalau sampai kita lebih banyak membangun hubungan komunikasi dengan dunia lebih daripada kepada Tuhan, inilah yang akhirnya menjadi penghalang kita bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara. Dan ini yang membuat akhirnya banyak anak-anak Tuhan yang berkata bahwa saya udah Kristen, bahkan mungkin sudah dibaptis, sudah melayani. Ketika diminta berdoa, tadi Welmi bilang ya, di connect group udah jadi Kristen, udah dibaptis gitu ya. Tapi disuruh berdoa untuk temannya yang sakit aja langsung bilang, gue gak bisa. Kenapa demikian? Jangan-jangan kita lebih banyak mengizinkan hidup kita ini tenggelam dalam percakapan dengan dunia lebih daripada kepada Tuhan. Akhirnya gak nyaman ngomong sama Tuhan, betul ya? Gak nyaman ngobrol sama bahasa-bahasanya surga. Dan hari ini betul-betul luar biasa. Saya yakin ini adalah Tuhan yang mengingatkan kita semua. Firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus itulah yang menolong. Kepada siapa kita mau belajar dan meminta tolong? Tolong dong aku supaya aku bisa kembali berkomunikasi dengan Allah. Firman Tuhan jelas katakan tadi, dengan cara apa? Datang kepada Roh Kudus. Dialah yang akan menolong engkau. Amin. Dialah yang akan menolong setiap kita. Amin. Untuk akhirnya bisa berkata-kata kepada Tuhan. Amin. Wow. Jadi ketika kita bilang, Roh Kudus hadir dalam diriku, aku gak bisa nih. Maka dia yang akan menuntun, dia akan kasih ide, dia yang akan membuka mulut kita yang kaku ini. Akhirnya kita bisa bilang, terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Tuhan, aku mau berdoa untuk papaku yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah Engkau menjamah dia dalam nama Yesus. Maka mulut kita yang tadinya kaku gak bisa bilang, Tuhan aku mau berdoa kepada temanku, sahabatku, biarlah Engkau boleh menjamah dia. Yang tadinya gak bisa, akhirnya terbuka. Karena apa? Karena kita meminta pertolongan Roh Kudus. Hari ini saya rindu kembali berdoa sekali lagi. Boleh ya Welmi ya? Boleh ya? Tadi Welmi udah doain, tapi saya rindu untuk berapa di antara Bapak Ibu Saudara yang engkau menyadari ketika firman disampaikan, selama ini engkau sudah jarang sekali berdoa. Bahkan mungkin sudah setahun gak berdoa. Berdoa dalam arti engkau berkomunikasi dengan Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan semakin jauh dan kau banyak menghabiskan waktu berbicara, berkomunikasi dengan dunia. Namun ketika firman disampaikan kau berkata, Tuhan aku mau bertobat dan aku mau kembali berbicara kepada Engkau. Ngobrol, spend time dengan Engkau. Mari ada Roh Kudus yang akan menolong. Kalau itu Engkau orangnya, bolehkah Engkau menaruh tanganmu di dada dan saya akan sekali lagi berdoa. Tuhan, Engkau yang tahu dan Engkau yang melihat. Hamba dari tempat ini gak bisa lihat siapa mereka. Tetapi surga terbuka dan surga melihat.
Engkau ada bahkan di samping, di tengah-tengah mereka yang hari ini menaruh tangan di dada. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, setiap mulut yang tertutup ketika akan mengangkat doa saat ini terbuka di dalam nama Yesus. Lidah-lidah yang kaku ketika akan mengangkat doa saat ini, setiap ikatan diangkat dalam nama Yesus. Mereka akan sangat fasih berdoa mulai daripada saat ini. Mereka akan suka berdoa mulai saat ini. Karena setiap rintangan, setiap halangan itu sudah dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan, aku berdoa supaya mulai hari ini juga jemaat Tuhan yang taruh tangan di dada mengambil satu komitmen untuk lebih banyak membangun komunikasi dengan Engkau lebih daripada dunia. Bahkan kami mau menutup percakapan dengan si iblis mulai hari ini di dalam nama Yesus. Kami hanya mau ngobrol sama dengan Engkau Tuhan. Sebab dari Engkau kami akan menemukan segala hal yang kami perlukan dalam hidup ini. Hanya Engkau yang terutama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Langkah yang kedua yang saya ingin ajak Bapak Ibu Saudara lakukan adalah, ayo setelah kita didoakan, kita mau praktek. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan praktek pada malam ini. Mengandalkan Roh Kudus untuk kita sama-sama berdoa. Saya ingin mengajak hal yang sederhana. Mari Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan satu nama. Mungkin dia adalah saudaramu, mungkin dia adalah sahabatmu, mungkin dia adalah orang tuamu, adikmu, anakmu, mertuamu, pamanmu, siapapun itu, pemimpin rohanimu. Bahkan musuhmu, kau sedang bermusuhan dengan orang ini dan rasanya hatimu susah dan engkau kepingin ngalamin revival hari ini. Ayo setelah kau pikirkan, kita akan sama-sama doakan mereka. Doanya gimana Pastor Glory? Doanya adalah dengan cara tanya sama Roh Kudus, Roh Kudus aku mau doain apa buat dia. Jangan tanya sama saya, ntar salah. Tenang sejenak, lalu mulai engkau berdoa. Bukan dengan doa yang panjang lebar, tapi doa yang sungguh-sungguh lahir dari hati. Ini waktumu. Ini waktumu Roh Kudus. Ketika kami menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu Saudara mulai pikirkan. Pilih satu nama. Ya, pilih satu nama. Dan itu yang akan kita doakan malam ini. Yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktumu, waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi, ini waktumu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Sudah dapat namanya? Mari dalam hitungan yang ketiga Bapak Ibu Saudara engkau mulai doakan, termasuk teman-teman yang ada di sini juga boleh berdoa. Dan kita yakin doa yang akan kita naikkan ini Tuhan akan menjawab dan kita akan melihat mujizat terjadi atas doa-doa kita. 1, 2, 3. Yes God, Engkau bekerja, Engkau mendengar Tuhan. Yes Lord. Di dalam nama Yesus. Yes. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Engkau bekerja Tuhan.
Wow. Amin. Amin. Kulakukan perkara yang mustahil. Bisa kan ngedoain ternyata? Setiap hari. Besok diulang lagi ya doanya ya. Lakukan tuntunan. Inilah yang namanya tuntunan ilahi. Sekali lagi kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan kulakukan perkara yang mustahil. Setiap hari bergerak dengan tuntunan ilahi. Amin, amin, amin. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Kami percaya setiap kami mulai hari ini menjadi orang-orang yang suka berdoa. Amin. Senang berdoa, bukan hanya untuk diri kami tetapi juga untuk jiwa-jiwa, untuk orang lain, untuk bangsa dan negara. Karena Engkau sudah membebaskan setiap kami. Thank you God. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, senang ya rasanya kita bisa sama-sama berdoa. Mari terus terkoneksi dengan Tuhan, terus ikuti doa-doa yang akan kita lakukan. Dan di akhir daripada 10 hari pencurahan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara akan ada, kita mengadakan present worship secara online memang. Tetapi kami yakin hadirat Tuhan akan sangat luar biasa terjadi. Oleh sebab itu ayo tetap siapkan waktu, siapkan hatimu. Kita akan sama-sama terus mencari hadiratnya dan mengalami jamahan. Tuhan Yesus memberkati.